Shalom anak-anak kelas 5 dan anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Ayu harap kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar online dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini alangkah baiknya jika kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Oleh karena itu, sebelum berdevosi, siapkan hati dan pikiranmu agar saat mendengarkan firman Tuhan, hati dan pikiran kita bisa tenang dan damai. Jangan lupa untuk menyiapkan buku jurnal devosi dan Alkitab ya. Selamat merenungkan firman Tuhan. Ya anak-anak, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan yang indah di pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan di pagi hari ini, mentari boleh kami rasakan di pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman Tuhan yang indah, firman Tuhan yang hidup dalam hati kami. Bantu kami Tuhan untuk fokus, arahkan hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia 31 ayat 3 dan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Ibu Ayu akan membacakannya untuk kita semua. Anak-anak bisa mengikuti dari tempat masing-masing, ya. Di bawah judul perikop Perjanjian Baru. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kita lanjut ya, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan ya anak-anak. Oke, untuk devosi di pagi hari ini Ibu Ayu memberikan judulnya adalah Allah menepati perjanjian karena kasih-Nya. Nah, di dalam perjanjian ya, perjanjian Allah dengan umatnya, selama perjalanan bangsa Israel, ya, ternyata umat Allah, bangsa Israel itu sudah berkali-kali melanggar perjanjian Allah dan menyakiti hati Allah, ya. Ketika umatnya bertobat, maka Allah menerimanya kembali. Allah mau datang, Allah mau menerima bangsa Israel. Namun, dalam sepanjang perjalanan umat Allah selama di perjanjian lama, ya, Allah terus-menerus mengampuni mereka, meskipun mereka terus-menerus berdosa. Ya, umat Allah menyakiti hati Allah, menyakiti hatinya. Bahkan sejak mereka dituntun keluar dari tanah Mesir, ya, mereka sudah menyakiti hati Allah dan Allah tetap menuntun mereka. Di padang gurun sekalipun, ya, mereka berkali-kali memberontak kepada Allah. Nah, sampailah pada akhirnya Allah menetapkan untuk adanya batas waktu kesabaran.
Ya, batas waktu kesabarannya Allah sudah habis, begitu ya. Ketika zaman raja-raja Israel, mereka terus-menerus menyembah berhala ya. Bahkan pemimpinnya, rajanya saja menyembah berhala. Maka Allah akhirnya mengapai? Membuang mereka. Membuang mereka kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Allah memakai bangsa lain itu sebagai alat penghakimannya. Namun anak-anak, di dalam bab ini Yeremia sudah menyatakan bahwa Allah memutuskan untuk tetap mengasihi umatnya. Allah memutuskan untuk melanjutkan memberikan kasih setianya kepada Allahnya, kepada umatnya. Ya, Allah membawa mereka kembali setelah habisnya waktu penghukuman mereka. Ya. Nah, anak-anak, di sini kita bisa melihat ya, bahwa Allah melakukan itu semua karena Allah mengasihi umatnya. Bahkan ketika anaknya yang tunggal, ya, anak tunggal Allah datang ke dunia ini untuk mengorbankan dirinya. Untuk siapa dikorbankan dirinya? Untuk umat-umatnya. Ya. Dia datang bahkan dia ditolak dan disalibkan. Nah, proses penebusan itu, hal penebusan itu saat ditolak dan disalibkan, itu merupakan wujud atau penggambaran kasih Allah yang sangat jelas. Ya, Allah menebus dosa umatnya. Nah, anak-anak, Ibu mau menyampaikan ya bahwa Allah itu mengasihi kamu semuanya, mengasihi Ibu Ayu, Bapak Ibu guru yang lainnya. Semuanya Allah kasihi. Sekarang pertanyaannya, maukah kamu, Ibu Ayu, dan semuanya kita hidup dalam pertobatan yang sejati, menerima kasih Kristus, dan setia dalam ketaatan pada Allah? Setianya, taatnya bukan hanya sehari dua hari, bukan hanya seminggu dua minggu, bukan hanya setahun, tetapi seumur hidup. Apakah kamu mau taat dan setia seumur hidupmu? Nah, coba direnungkan ya anak-anak ya. Oke, ini ada pertanyaan, silahkan dijawab di jurnal refleksinya masing-masing ya. Mengapa Allah menepati perjanjiannya? Ya, Allah memiliki janji untuk selalu setia. Dan kenapa Allah menepati janjinya? Ya, coba kamu jelaskan supaya Bapak Ibu gurumu tahu apakah kamu sudah mengerti atau belum. Dijawab dan dituliskan di buku jurnal refleksi ya. Oke, dari pembacaan firman Tuhan hari ini kita berefleksi bersama-sama, kita belajar bersama-sama bahwa kita harus bersyukur akan Allah ya. Allah sudah menuntun kita dengan kasih setianya sampai detik ini. Tidak ada satu detik pun Allah tidak menuntun, tidak ada satu detik pun Allah lupa untuk mengasihi kita. Oleh karena itu, patutlah kita untuk bersyukur. Oke, anak-anak, saat ini kita mau berdoa mengakhiri devosi kita di pagi hari ini. Mari kita satukan hati, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang selalu baru dan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan tetap setia untuk menuntun kami. Terima kasih kalau Tuhan tetap setia untuk memberikan kasih-Mu kepada kami setiap harinya. Bapa, sungguh firman Tuhan yang sungguh indah, kiranya firman Tuhan ini bisa hidup dalam hati kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia, terkhususnya Kota Kupang yang masih dilanda pandemi. Kiranya Tuhan Yesus mau membantu setiap dari kami untuk bisa survive, untuk bisa berjuang melawan pandemi ini ya Bapak. Berkati juga Bapak Ibu yang ada di sekolah, setiap orang tua siswa dan seluruh anak-anak siswa di SD Lentera Harapan Kupang. Kiranya Tuhan memberkati setiap daripada kami, berikan kami kesehatan, berikan kami respon yang baik ya Bapak untuk menanggapi setiap bencana yang kami alami ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dalam proses pembelajaran, terkhususnya untuk anak-anak
yang melakukan pembelajaran onsite maupun pembelajaran online. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, berikan mereka semangat, motivasi yang baru untuk mau bisa terus belajar untuk memperlengkapi diri mereka di kedepannya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini, dan keputusan apapun yang kami rancang di hari ini, kiranya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan video devosi kita di pagi hari ini kan? Semoga kita semua bisa merenungkannya, merefleksikannya dalam hati kita masing-masing. Nah, anak-anak, Ibu mau mengingatkan untuk menulis jurnal devosi ya, dan jangan lupa untuk mengirimkannya ke Google Classroom. Sampai bertemu di devosi selanjutnya. Bye-bye!